selamat pagi, salam sejahtera. Semoga hari kita hari ini hari Selasa ya, walaupun mendung tapi hati kita nggak mendung ya. Intinya sekarang saya nggak, mungkin Dok biasanya ngomongin tentang COVID ya. Kita sekarang beralih dari COVID lagi, tidak ke arah COVID lagi lah, kita ke kanker paru karena pandemi ini ya, memang kanker paru ini jarang saya temuin lagi. Jadi mungkin mereka intinya mungkin tidak mau berobat atau sebagainya, tidak mau memfollow up mungkin karena takut untuk ke rumah sakit. Intinya harapan saya jika nanti sudah mendengarkan ini seluruh peserta webinar ini, harapannya mengetahui bahwa nanti kalau sakit seperti ini saya harus kemana? Jangan takut ke rumah sakit. Kita punya safety untuk pasien, safety the first pokoknya untuk pasien. Jadi harapan kita intinya nggak boleh takut ke rumah sakit ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tidak usah takut kami meng-COVID-kan orang-orang untuk jadi COVID, tidak ada itu. Jadi intinya adalah the first safety of patient itu yang pertama untuk kami di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Baiklah, kita mulai untuk ini ya, data saya. Oke. Ada di Mas Kosim? Oke. Oke, Health Talk saat ini ya, judulnya seperti judul kita ya Dokter Alvin, kanker paru ini temannya para perokok. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hampir 80-90% kanker paru itu disebabkan oleh perokok. Jadi saat ini mungkin orang Indonesia masih menganggap bahwa kalau laki-laki nggak ngerokok nggak jantan. Nah, itu yang harus kita jauhkan ya. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu karena ternyata efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa ya. Kanker di Indonesia itu nomor 8 di Asia Tenggara, nomor 23 di Asia. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi jangan sampai kita menjadi penyumbang yang pertama. Nah, kemarin 4 Februari memperingati Hari Kanker, makanya salah satu acara kita adalah ini ya, acara health talk dan sebagainya yang tentang mengkaitkan dengan kanker. Karena saya dokter paru, saya mengangkat tentang kanker paru. Ternyata kanker paru ini penyebab nomor 1 kematian, yaitu 14% karena kanker. Ya, jadi paling sering ditemukan. Kenapa? Karena ternyata kanker paru itu muncul biasanya pada stadium akhir. Karena kalau stadium awal dia tidak pernah merasakan apapun, gejala apapun dia tidak merasakan dan menganggap dia baik-baik saja. Baru munculnya setelah dilakukan medical check up. Itu biasanya baru muncul. Tapi di area selama ini saya mulai dari pendidikan waktu di Jawa, kemudian di sini saya melakukan pekerjaan sebagai dokter paru. Justru medical check up tiap tahun itu sangat membantu karena saya mendapatkan kasus-kasus kanker paru atau tumor paru itu di stadium awal, stadium 1, stadium 2 saya mendapatkan. Tapi pada saat saya pendidikan justru saya mendapatkan sudah stadium akhir paling sering seperti itu. Ternyata faktor resikonya salah satunya adalah perokok. Ingat, angka kematiannya sudah lebih dari 30%, jadi jangan anggap remeh dengan kanker paru ini sendiri. Oke, next. Apa itu tumor, apa itu kanker? Pasti kan bayangan Dok, kalau kanker itu seperti apa? Bayangannya berbeda. Sebenarnya orang menganggap tumor itu apa? Kanker itu apa? Kalau tumor biasanya kita menemukan benign tumor. Jadi ada gambaran patologi anatomi yang menggambarkan ini gejala tumor yang jenisnya jinak. Jadi tumor itu ada 2, benign yang jinak dan malignant tumor. Jadi yang ganas. Kalau yang sudah ganas seperti ini, kita tidak bisa mengkontrol lagi sel-sel yang sebenarnya sel ini semua sama, selnya sel sehat.
tapi karena tidak uncontrol ini tidak terkontrol selnya ya, produksi terus dia selnya, akhirnya apa? Mengalami kerusakan yang menyebabkan kita tidak bisa lagi memonitor respon seluler di dalam tubuh kita sendiri. Akhirnya apa? Terjadi keganasan saat itu. Oke, jadi kalau kanker itu apa, Dok? Tumor yang ditemukan jenisnya dari patologi anatomi jenis sel yang ganas. Jadi harap diketahui ya. Jadi awalnya biasanya ini bukan kanker, Dok, ini tumor. Iya, betul tumor. Pada saat awal. Jadi diagnosa awal pasti ditulisnya tumor paru. Tapi setelah dilakukan patologi anatomi, kita lakukan biopsi, hasilnya terlihat. Kalau dia dengan jinak, ya kita diagnosa dengan tumor jenis apa. Tapi kalau yang jenisnya ganas kita temukan, kita biasanya langsung menyebutnya adalah kanker. Oke, next. Kanker paru memang salah satu jenis kanker yang prognosinya buruk sekali ya. Jarang terdeteksi pada stadium awal yang saya jelaskan tadi. Kenapa? Karena pada fase awal tidak ditemukan gejala yang sangat spesifik. Karena pasien datang biasanya udah terlambat. Terbantu sekali kalau orang rajin medical check up tiap tahun. Karena itu sangat sangat membantu gitu, dari awal sampai akhir tanpa gejala pasti akan terdeteksi dari pemeriksaan. Kemudian survival rate-nya seperti apa ini? Tergantung stadiumnya. Semakin tinggi stadium, semakin jelek untuk survival rate-nya. Jadi awal staging makin bagus ya, angkanya bertahan hidup makin baik. Jadi makin tinggi stadium, angka bertahan hidupnya pasti akan semakin buruk. Jadi alangkah lebih baiknya awal terdiagnostik, awal juga kita melakukan tata laksana. Penegakan diagnosis harus cepat dan tepat, melibatkan banyak ahli di bidangnya. Jadi ini enggak cuma dari dokter paru, jadi ada multidisipliner yang harus kita kerjasama. Contohnya saya melakukan tata laksana atau prodiagnostik pasien kanker paru. Pertama datang biasanya ke poliparu karena keluhannya biasanya muncul sudah di saluran pernafasan. Setelah itu dilakukan, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama saya tetap bekerja sama dengan radiologi. Kita lakukan CT scan torak dengan kontras yang terbaik. Jadi untuk tahu itu. Jadi penyerap kalau kontras itu lebih tahu bahwa ini betul nggak ini tumor atau bukan. Itu baru muncul dari situ. Setelah itu apa yang dilakukan? Bekerja sama dengan patologi anatomi. Kita lakukan bronkoskopi, kita lakukan TTNA atau biopsi, dari biopsi dan lakukan pemeriksaan prodiagnostik, ada hasil yang spesimen yang kita ambil, kita serahkan pada PA. Dari hasil patologi anatomi baru kita bisa menegakkan diagnostik. Ketepatan diagnostik juga memberikan ketepatan dari terapi itu sendiri. Jadi sedini mungkin untuk mencegah komplikasi. Ternyata kanker ini kalau orang berpikir, dok kan saya sudah di kemo, saya sudah bagus, saya sudah komplit, bisa nggak saya muncul lagi? Sebenarnya saya pernah waktu itu guru saya selalu bilang, mengajarkan saya bahwa kalau kamu punya pasien dengan end stage atau stadium akhir, kamu buat dia se-happy mungkin. Kita edukasi pada keluarganya bahwa yang pertama dilakukan adalah sebelum melakukan kemoterapi kita harus bercerita bahwa kemo ini tidak menyembuhkan. Tapi kemo ini bisa membatasi sel kanker itu terlibat ke organ sekitarnya gitu. Untuk membatasi. Dok, itu kan memperpanjang usia. Iya, betul. Memperpanjang usia belum tentu bahwa dia nanti panjangnya seberapa, kita ada hitungannya. Jadi kita ada menghitung survival rate-nya masing-masing pasien itu bisa dihitung. Tapi tetap dalam arti kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya Bapak Ibu ya. Next. Apa sih faktor resiko kanker itu? Ternyata banyak ya faktor resikonya. Kondisi aktivitas atau pajanan yang meningkatkan seseorang bisa terkena penyakit kanker.
salah satunya adalah rokok. Ya, pajanan rokok, kemudian zat-zat berbahaya yang bentuk aerosol seperti itu. Oke, kanker berkembang secara bertahap hasil campuran kompleks beberapa faktor yang berhubungan dengan gaya hidup. Yang suka makan junk food, olahraga kurang rutin seperti itu, lingkungan dan genetika. Nah, kalau lingkungan ini biasanya kalau lingkungannya suka ngerokok, jadi ikutan ngerokok ini salah satu juga pemicu ya. Dan genetik biasanya kita tanya, itu salah satu anamnesa awal pada pasien-pasien dengan tumor. Ada nggak keluarga yang pernah kena kanker? Ada tidak neneknya, kakeknya, orang tuanya, itu harus ditanyakan. Setiap jenis kanker disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda. Sebagian jelas diketahui, tapi ada yang belum pasti dan tidak jelas. Ini biasanya unspecific. Ini banyak banget ditemukan. Kadang-kadang saya nggak ngerokok, dok, kok bisa seperti ini. Ternyata kita runtut, ternyata dia bekerja di area yang sangat berbahaya, yang mungkin safety-nya. Jadi dia bertahun-tahun, paparannya bertahun-tahun dengan zat berbahaya, itu juga bisa menimbulkan resiko terhadap terjadinya kanker paru. Penyebab pasti kanker paru tidak diketahui. Individu dengan faktor resiko lebih mudah mengidap kanker paru. Jadi kadang-kadang kanker paru ini nggak ketahuin karena apa. Cuman kita lebih baik faktor resiko yang menyebabkan kanker kita jauhi. Sudah jangan dekat-dekat lagi. Oke, next. Ya. Apa sih faktor resiko kanker paru? Ternyata perokok ya, hampir 90%. Ini perokok pasif 25%. Kemudian faktor lingkungan, radon, asbestosis, arsenik, silika, uranium, dan kromium ini beberapa yang faktor lingkungan ya. Kemudian polusi udara dalam ruangan, memasak dengan batu bara, biomas, dan asap makanan itu hati-hati. Jadi resiko kanker paru paling tinggi adalah perokok. Ini yang harus saya angkat. Karena saya sebelum pandemi, saya memiliki cita-cita waktu itu saya menghadap Bapak Direktur, saya ingin membuat klinik berhenti merokok. Karena di sini masih belum ada klinik berhenti merokok. Harapannya adalah semua warga khususnya di Balikpapan bisa, mungkin niatnya ada. Yang penting niat dulu. Berikutnya kita support, kita berikan terapi, kita berikan pendampingan, dan juga ada hubungannya dengan nanti pendampingan dari keluarga juga. Harapannya kita hidup sehat, terhindar dari segala penyakit yang diakibatkan oleh rokok. Next. Rokok ini kan merupakan ini ya faktor resiko utama. Dia tersusun dari banyak zat, hampir 4.000 zat yang tersusun. Boleh next slide. Ini ya, 400 bahan kimia, tapi ternyata susunannya itu tidak hanya 400. Dia bisa 4.000 lebih susunan kimianya. Ini yang 400 kimia ini bahan-bahan kimianya, di mana 19-nya ini adalah karsinogen. Nah, apa sih karsinogen? Ternyata karsinogen itu adalah zat-zat yang menyebabkan menjadi faktor resiko terjadinya kanker paru atau kanker ya. Ternyata ini aseton. Nah, ternyata aseton itu ada di dalam rokok. Apakah aseton itu? Ini penghapus cat kuku. Bayangkan Bapak Ibu, penghapus cat kuku juga ada di situ. Kemudian hidrogen siamida, HCN, racun yang digunakan untuk pelaksanaan hukuman mati dulu. Untuk hukuman mati, bayangkan berarti apa? Zat berbahaya. Kemudian emtoluidin, nah ini pembuat cat juga ada di dalam rokok. Amonia, bahan pembersih lantai ada juga di dalam rokok. Kemudian naftilamin, bahan pembuat cat. Ada juga metanol, bahan spiritus. Ya, ini spiritus juga ada di situ ya bahannya. Toluen, pelarut industri. Arsen, racun tikus, semua ada.
Bayangkan Bapak Ibu, semua bahan berbahaya. Ada yang pembersih lantai, pembuat bahan korek api, kemudian baterai, pembuat bahan radioaktif, semua ada. Bayangkanlah Bapak Ibu, ini masuk ke dalam saluran paru Bapak Ibu. Bayangkanlah merusak apa saluran nafas Bapak Ibu. Saya pernah cerita, bercerita. Jadi saya punya pasien, dia perokok berat, sangat berat, tapi dia sudah berhenti 10 tahun. Jadi pasien itu suspek waktu itu tumor paru. Saya lakukan bronkoskopi ya. Di sini kami mempunyai alat bronkoskopi itu untuk melakukan diagnostik. Jadi untuk melihat stadium berapa, mengambil sampel jaringan dari tumor parunya, baru kita lakukan penegakan diagnostik. Di situ di selaput ataupun membrannya di saluran nafas ya di bronkusnya itu warnanya menghitam sekali. Bayangkan Bapak Ibu, saya punya alat namanya sikat ya, sikat bronkus. Itu sudah saya berikan di ujung saya masukkan ke dalam. Saya gosok sampai saya kurang lebih berapa menit saya terus gosok. Apa yang terjadi? Tidak bisa hilang sama sekali. Jadi bekas dari rokok itu sendiri tidak akan hilang seumur hidup. Jadi jangan pernah mencoba-coba jika ingin sehat. Jadi jangan coba sekali mencoba. Nanti akan saya jelaskan kenapa rokok membuat kita ketagihan ya. Oke, next. Oke, ini salah satunya. Kenapa sih rokok itu kok buat saya nggak berhenti, Dok? Saya kalau habis makan nggak enak kalau nggak ngerokok. Ini yang saya jelaskan ya. Ternyata ada satu bahan yang tadi saya jelaskan, itu salah satunya juga yang berbahaya ya. Namanya nikotin. Nah, ini yang terkandung sangat banyak di dalam rokok. Ini kalau terserap di dalam darah dan diteruskan ke otak, akhirnya dia akan menstimulus, akan merangsang reseptor alfa 4 beta 2 yang menerima nikotin. Jadi dimasukin ya, reseptor ini ternyata menerima nih nikotinnya. Habis diterima apa? Dia setelah menerima apa yang harus dia lakukan? Melepaskan namanya dopamin. Nah, ini dopamin yang memberikan rasa nyaman, rasa enak, rasa tenang. Ini yang membuat Bapak Ibu jadinya kalau ngerokok rasanya nyaman, tenang, enak, bisa berpikir karena sudah terangsang punya dopamin, rasa nyaman. Nah, sehingga zat dopamin ini membuat menstimulus kita untuk kalau nggak ngerokok nggak enak nih. Nah, itu ya. Kalau lama nih nggak ngerokok, zat dopamin kan makin berkurang nih dalam tubuh karena alfa 4 beta 2 reseptornya udah nggak nerima nikotin lagi nih. Akhirnya apa? Rasa nggak nyaman, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa tenang, marah-marah terus. Nah, mungkin itu terjadi sama ini suami atau bapak yang nggak disuruh nggak merokok, pasti ini keluar gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia membuat pengen ngerokok lagi ya. Ini yang menimbulkan ketagihan, withdrawal. Jadi muter seperti itu ya. Oke, next. Ini kalau untuk Bapak Ibu yang orang tuanya, kemudian atau ini ya suaminya, saudaranya ada yang rokok, coba cara dihitung indeks Brinkman ya. Indeks Brinkman ini untuk merokok, apakah dia itu perokok dengan resiko ringan, sedang dan berat ya. Perokok itu kan ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang bekas perokok, ini banyak beberapa kriterianya. Gimana cara indeks Brinkman cara ngitungnya? Ingat dihitungnya dengan cara dia setiap hari kurang lebih yang terbanyak ya sehari menghabiskan berapa batang itu dikalikan dengan berapa tahun dia merokok. Itulah untuk melihat indeks Brinkman-nya berapa. Contohnya Bapak saya ngerokok 10 tahun, Dok. Satu hari berapa batang? Satu hari satu bungkus, Dok, 12 batang.
Berarti 12 dikalikan 10 jadinya 120. Masuk di sini di area yang 0 sampai 200. Berarti ringan. Apakah indeks Bridgman ringan ini bisa dibilang aman untuk terjadinya terjadinya kanker paru? Belum tentu. Kenapa? Karena indeks Bridgman ringan ini indeks Bridgman dihitung secara kasar atau kerusakan fungsi paru yang sudah diberikan. Jadi intinya ini biasanya kami menghitung ini untuk menilai seberapa besar faktor resiko rokok mempengaruhi fungsi kesehatan parunya. Oke, next. Dalam arti luas ya semua keganasan di paru, baik di dalam paru maupun luar paru. Contohnya pasien ini memiliki tumornya nggak kelihatan, tapi dia ada efusi atau cairan pleuranya. Dari hasil cairan pleura kita akan ambil, kita keluarkan, kita cek dengan pemeriksaan patologi anatomi ya dan laboratoris. Jika kita nilai ini jenisnya ternyata dari dokter PA mengeluarkan hasilnya jenisnya ganas, Dok. Nah, gitu. Ini ternyata ganas, Dok. Apa yang harus dilakukan? Diagnosanya tetap adalah CA paru. Jadi apapun yang ada di situ kalau nggak ditemukan primernya, kita anggap itu primer di paru, seperti itu. Tata laksananya sesuai dengan kanker paru. Tumor ganas yang berasal dari epitel bronkus, ini kalau primer ya, parunya, khususnya hanya di parunya. Jenis kanker itu ada small cell, yang kecil ya, yang non small cell, serta adeno, serta squamous cell. Ini biasanya kita dapatkan. Terapinya sama nggak, Dok? Berbeda. Jadi terapi pada kanker paru setiap jenis, setiap stadium dan setiap kondisi itu berbeda-beda. Karena itu kami biasanya memberikan beberapa kriteria untuk pertama kali masuk. Jadi ada namanya screening awal. Tidak semuanya bisa diberikan obat yang sama. Jadi ada terapi yang disesuaikan dengan jenis selnya. Next. Gejala klinis kanker paru biasanya tidak dirasa, sama sekali nggak kerasa gitu awal-awal, sampai timbulnya stadium lanjutan. Nah gitu, tapi dia hidup seperti biasa, saya nggak ada keluhan, Dok, biasanya seperti itu. Saya baru ada itu 2 bulan ini, nah biasanya seperti itu datang-datang, tapi tumornya udah besar biasanya baru muncul gejala. Gejala kanker paru tidak jelas sampai penyakit ini sudah pada stadium lanjut dan gejalanya mirip seperti penyakit lain. Yang sangat mirip sekali adalah TB paru, TBC. Paling sering gejalanya sama. Gejala tersering batuk. Ya, batuknya lama. Berapa lama? Kalau dibilang batuk kronik itu adalah lebih dari 3 minggu. Kalau udah lebih dari 3 minggu, kemungkinan bukan acute. Kalau acute bisa pneumonia, ada bronkitis akut, dan sebagainya. Batuk darah, sesak, sulit bernapas, nyeri dada, suara serak, pneumonia berulang. Cepat letih, demam meriang-meriang, ya biasanya ini demamnya subfebris, nggak terlalu tinggi. Penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan. Ini gejalanya mirip ya dengan TBC, mirip sekali. Makanya paling sering kita biasanya andaikan kita memiliki gambaran paru, masih kita DD dengan TB paru, jadi TBC. Apa yang harus dilakukan dulu? Memang ada namanya kriteria pemberian obat TB adjuvan. Diberikan terapi kurang lebih biasanya evaluasinya adalah di atas 2 minggu. Bahkan biasanya 1 bulan kita lihat kita berikan obat TB. Kalau dia responnya bagus ya, biasanya ditemukan kalau pasien-pasien TB dengan BTA atau mikrobakteriumnya negatif, tapi klinisnya banget gitu. Tapi tidak tampak gambaran dari CT scan maupun ronsen, nggak ketemu nih gambaran tumor.
Biasanya kita berikan sampai 1 bulan. Setelah itu dari 1 bulan kita evaluasi. Kalau ronsennya membaik, klinisnya membaik, kita lanjutkan obat TB-nya. Tapi kalau klinisnya memburuk, foto torak maupun CT scan-nya memburuk, kita harus cari penyakit lain selain TBC. Itu yang biasanya dilakukan dokter-dokter paru karena penegakan diagnostik, tata laksana semua sudah dilakukan tapi tidak menemukan hasil. Gitu. Penyebaran kanker bisa kemana? Semua organ, jadi bisa ke tulang, bisa ke otak, bisa ke hepar. Jadi beberapa punya ini, makanya kenapa penyebaran kanker itu harus ditekan. Kenapa? Karena semakin banyak yang terjadi metastase atau penyebaran, semakin berat kondisi pasien. Akhirnya apa? Mortality rate-nya semakin tinggi. Oke, next. Nih ya, seperti tadi ya, gambaran klinis itu biasanya ada yang intrapulmonari, ya seperti tadi yang dijelaskan, kemudian ekstratoraksik, kemudian ini biasanya muncul sindroma paraneoplastik, jadi dari darah. Nah, dari darah kadang trombositosis, kadang ada leukopeni, itu harus kita cek. Makanya ada pasien-pasien dengan CA, kalau labnya kok jelek dok arahnya ke sini, jangan terburu-buru berpikir ini kalau nanti trombositopeni, wah ini jangan-jangan DBD nih apa. Tidak, inilah yang sedang berjalan namanya sindroma paraneoplastik. Jadi kumpulan gejala yang diakibatkan oleh metas dari kanker itu sendiri menuju ke hubungannya sama darah seperti itu. Ekstrapulmonar ada penyebaran tumor ke mediastinum. Nah, ini biasanya di kantongnya yang di dekat jantung. Nah, pembungkusnya di area situ. Kemudian metastase biasanya sudah ke organ lain nih. Paling banyak kalau paru-paru itu paling sering metastasenya adalah ke hepar. Kemudian ke tulang. Itu paling banyak juga. Otak itu ada beberapa, tapi itu yang sudah stadium akhir seperti itu. Liver ini paling banyak, makanya kalau kita evaluasi pada pasien-pasien dengan kemoterapi pada kanker paru, salah satunya adalah USG juga dilakukan. Oke, next. Oke, keluhan tadi ya sama batuk, batuk darah, sesak nafas, suara serak, nyeri dada, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, demam hilang timbul, sukar menelan, benjolan pangkal leher, biasanya ada sindroma vena cava superior. Jadi ada vena atau pembuluh darah besar yang terhimpit oleh saking besarnya daripada tumor. Akhirnya peredaran darahnya ngumpul di situ, akhirnya besar. Jadi lehernya itu besar, kemudian kadang sembab matanya, jadi bengkak. Biasanya di satu sisi biasanya. Sembab muka, sindrom paraneoplastik tadi sudah saya jelaskan. Oke, next. Ya, waspada ya, hampir sama ya, 3 minggu, lebih dari 3 minggu tak sembuh. Walau sudah diobati TB, kita harus berpikir ini ya. Kalau enggak TBC, ya kanker paru. Kalau TBC, apa yang harus dilakukan kalau bingung seperti ini? Enggak usah bingung karena kita harus menegakkan satu-satu. TBC kita lakukan pemeriksaan mikrobiologi ya. Kita lakukan cek seputum. Paling bagus adalah cek gen expert atau tes cepat molekuler. Itu sampai ke DNA-nya kita bisa tahu kromosom RNA-nya. Ini positif enggak? Ini masih oke enggak pakai obat TB? Obat TB yang jenis apa? Kriteria mana yang harus dimasukkan? Kalau dia not detected, ya sudah kita berpikir yang lain. Kemudian kalau kanker paru diagnostiknya apa? Yang pertama fototoraks ya, habis dari anamnesa fototoraks. Pemeriksaan fisik sangat penting. Kemudian yang kedua CT scan. CT scan-nya dipilih yang mana? Yang dengan kontras. Kenapa dengan kontras? Karena dengan kontras itu kita bisa mengetahui kalau dia ada gambaran opasitas homogen inhomogen di dalam paru, belum tentu itu tumor. Bisa jadi itu pneumonia yang tebal. Makanya DD-nya biasanya tumor paru, DD pneumonia itu paling sering kita dapatkan. Untuk menekan bahwa ini betul pneumonia,
atau tumor paru, kita harus lakukan namanya CT scan torak dengan kontras. Kontrasnya dimasukkan, tapi yang pasti adalah fungsi ginjal harus bagus ya, masuk ke dalam, kemudian kontras ini akan terserap dengan sendirinya ke area tumornya. Ya, makanya dari situ bisa muncul yang sebelum kontras waktu kita lakukan foto dengan setelah dimasukkan kontras. Ada peningkatan enhancement di dalam hasil radiologi, inilah yang dibilang bahwa dia apa nih? Cairan kah? Semi solid kah? Atau kan dia betul-betul solid. Jadi ada radiologi punya batasan. Biasanya yang saya tahu adalah enhancement atau peningkatan enhancement 0 sampai 20 itu adalah cairan. Oh, ini bukan, ini berarti bukan murni tumor. 20 sampai 40 ini semi solid. Dia bisa bentuknya adalah tumor, tapi dia tidak 40 sudah pasti kemungkinan ini tumor sangat besar. Seperti itu. Kemudian apalagi yang harus dilakukan adalah biopsi TTNA. Saya kalau di sini yang melakukan kami sendiri, dokter paru yang mengerjakan. Jadi dengan CT guiding menggunakan panduan CT. Jadi insya Allah dengan panduan CT kita lakukan biopsi, kita lakukan TTNA, tidak akan meleset di situ. Karena apa? Salah satu efeknya kalau biopsi tidak tepat terjadi pneumotorak. Tapi di sini kita melakukan guiding. Nah, udah di ini nih dengan dokter radiologi, makanya butuh multidisipliner di sini, jadi semua bekerja sama. Setelah dilakukan biopsi, apa yang harus dilakukan? Kita lakukan pemeriksaan PA. Kita kirim ke PA dengan mengirimkan hapusannya. Kemudian tata laksana berikutnya adalah bronkoskopi. Bronkoskopi kami juga mempunyai alatnya dan kita bisa mengerjakan sendiri, dokter paru yang mengerjakan bronkoskopi. Fungsinya alat ini tidak hanya sebagai teropong. Jadi ada alat masuk ke saluran nafas, di situ ada kamera, kita lihat di video, melihat situasi di dalam. Selain untuk mendiagnostik ya, oh ternyata ada tumor nih di area mana? Oh di karina, di area pintu masuknya. Seperti itu kan untuk menentukan stadiumnya. Setelah itu andaikan ada tumornya kita lakukan biopsi. Biopsinya bisa menggunakan jarum ya. Kemudian kita melakukan sikatan bronkus dan satu lagi adalah forceps. Kalau forceps itu menggigit, digigit ini langsung diambil dikirim ke PA. Harapannya dengan beberapa pemeriksaan ini bisa menegakkan diagnosa dengan tepat dan pasti. Akhirnya bisa segera diobati, jangan sampai menyebar ke organ yang lain. Oke, next. Pemeriksaan umum sih biasanya memang datang kalau yang ke dokter paru itu udah bergejala gitu ya. Penderitanya sudah mulai nurun nih perform statusnya. Kemudian pemeriksaan paru biasanya ditemukan suara dasar vesikulernya menurun jika tumornya betul-betul besar. Kemudian ada redup ya di area yang ada tumornya. Benjolan leher, ketiak biasanya kita periksa ya. Kemudian dinding dada, tanda pembesaran hepar, asites, nyeri, ketok di tulang. Kemudian venektasi biasanya muncul, venektasi itu gambaran seperti pembuluh darah. Venektasi itu pembuluh darahnya kelihatan banget biasanya pada pasien-pasien yang tumor mediastinum atau pasien-pasien yang dengan tumor yang sudah mulai mendesak dengan adanya sindroma vena cava superior. Jadi udah gede, kemudian ada venektasi, sudah kemungkinan ada desakan di area torakal. Kemudian Horner syndrome ya, ada mata yang nggak bisa membuka sempurna. Kemudian gambaran ada benjolan dan sebagainya. Biasanya tumor tuh terletak boleh ada dimanapun dia. Kadang-kadang ada di pankos. Kalau pankos tumor itu jelas sekali, dia sampai mendesak tulang dan sakit, nyeri sekali. Jadi ada yang di area situ. Ya, next. Ya, kesimpulannya, kanker paru ini dapat dicegah. Dicegahnya seperti apa? Sudah faktor risiko dijauhin semua yang saya jelaskan tadi ya.
nggak usah merokok, kemudian safety untuk kita makan bergizi, istirahat cukup ya. Kemudian sangat dianjurkan. Saya punya pasien, dia luar biasa. Mamahnya itu adalah dengan kanker paru. Jadi dia karena beresiko tinggi memiliki seorang ibu dengan kanker dalam kanker paru. Resiko tinggi memiliki seorang, dia akhirnya setiap 3 bulan dia evaluasi CT scan, kemudian kadang ronsen seperti itu. Dia tidak mau terjadi dari mamanya, tidak terjadi pada dia. Ini sangat penting sekali. Ini tergantung dari personal masing-masing. Pengobatan terbaik kanker paru yaitu jika stadium awal ya, stadium 1, 2, 3A masih bisa dilakukan operable atau operasi atau pembedahan. Tapi kalau yang 3A, pembedahan plus biasanya kita berikan adjuvan kemoterapi. Setelah di atas 3A, 3B, 4 gitu, sudah nggak bisa kita lakukan operable. Kita harus lakukan kemoterapi, radioterapi, bisa ditambahkan seperti itu ya. Jadi ada multidisipliner dengan biasanya dokter radioterapi sendiri. Biasanya pada pasien-pasien yang sudah metastase ke tulang, itu salah satunya paling sering. Penelitian dan usaha terakhir deteksi dini, diagnosis serta pengobatan kanker paru terus dilakukan, sangat sangat banyak dilakukan. Kita sekarang sudah, saya berharap di Balikpapan, khususnya di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, ada namanya PET scan. Nah, kalau di mana? Di luar negeri itu sudah kita menggunakan PET scan. Kalau dari PET scan itu justru kita tahu nih, ini benar-benar tumor yang ganas atau tumor yang seperti apa. Dengan cara apa? Biasanya pada PET scan itu mirip CT scan ya. Jadi dia dimasukkan fluoroglukos FGH. Jadi fluoroglukos itu dimasukkan di dalam tubuh kita, dimasukkan seperti dengan catatan orangnya tidak memiliki gula darah yang sangat tinggi. Masuk ke dalam VGH ini, fluoroglukos ini diserap dengan sendirinya ke area tumor. Dari situ muncul gambaran. Jika dia tombol warna merah ya, jadi ada di situ kemerahan dan sangat fluoroglukos ngumpul seperti itu, sudah pasti. Itu tidak bisa didede lagi, kemungkinan dia adalah ke arah cancer. Itu sudah dilakukan. Harapannya semoga nanti ada alat seperti itu yang kita nggak akan mungkin ini tumor atau apa, masih nunggu PA dan sebagainya. Tapi tetap untuk ini hanya menentukan bahwa ini kemungkinan ganas. Jadi untuk membantu PA juga kemarin PET scan-nya arahnya seperti ini. Jadi nanti PA-nya melihat ini betul nggak jenis selnya adalah sel ganas. Oke, semangat, usaha pasien dan dukungan keluarga serta orang terdekat sangat penting, khususnya untuk berhenti merokok. Sayangi keluarga Anda, sayangi paru Anda ya, jangan sampai terlambat. Karena kata terlambat sudah tidak akan mungkin kita perbaiki parunya. Satu kali Anda menghisap rokok adalah satu kali kerusakan di dalam saluran pernafasan Anda. Jadi jangan pernah mencoba. Sekali mencoba tidak akan hilang seumur hidup bekasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh mungkin walaupun kita secara virtual boleh tepuk tangan dulu ya mungkin Dr. Elis ya sudah memberikan berbagi ilmu dan sedikit pencerahan kepada kita semua. Mungkin Dr. Elis boleh kami informasikan bahwa yang hadir di acara webinar Rumah Sakit Pertamina Balikpapan kesempatan pertama ini bukan hanya dari lingkungan Rumah Sakit Pertamina ataupun dari Balikpapan saja, Dok. Tapi ternyata juga ada yang dari Cirebon ya, Dokter ya. Jadi halo Cirebon. Ya, boleh dokter mungkin disapa ya dok ya. Juga dari ada beberapa daerah lainnya nih. Mungkin ada juga beberapa perusahaan-perusahaan di lingkungan BUMN juga turut hadir mengikuti jalannya diskusi kita siang. Kita akan berlanjut mungkin dokter masuk kepada sesi diskusi. Di sini ada mungkin kalau kita lihat berdasarkan di chatnya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Jadi menarik sekali nih dokter untuk
merangsang teman-teman yang hadir untuk bertanya. Tapi nanti kita di kesempatan pertama kita akan membuka pertanyaan secara langsung. Mungkin kami berikan kesempatan kepada peserta yang sudah hadir untuk bisa bertanya langsung dan nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Elis dan kita akan sediakan beberapa giveaway merchandise dari panitia untuk bertanya secara langsung kepada Dr. Elis. Kebetulan Dr. Elis di sela-sela kesibukannya ini masih sempat untuk hadir di acara webinar ini, memberikan pencerahan dan berbagi ilmu kepada kita. Mungkin kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara baik. Kami persilahkan kepada para peserta untuk bertanya langsung kepada Dr. Elis Piteni, spesialis paru. Terima kasih, Dok. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Dokter di kolom chat bertanya, Dok. Ya. Oke, Di kolom chat, Dok. Ya, kami buka kesempatan pertanyaan secara langsung dulu. Nanti kalau kami akan membahas juga pertanyaan-pertanyaan yang lewat dari kolom chat. Ya, izin Dr. Alvin, Sugeng Dok Radiologi. mana? Ada di mana, Mas? Mas Sugeng ini, Dokter. Ini, Mas Dok. Sugeng ya? Iya, Dokter. Nggak kelihatan wajahnya sih. Iya, Dok, Mas sembunyi, Sugeng, Dok. dipersilakan untuk memberikan Mas pertanyaan langsung. Sugeng. Ya. Kalau misalnya pertanyaan yang sudah di kolom chat, mungkin kalau sama, kalau misalnya ada tambahan, Ini sudah dipersilakan. buka kolom chat nih, Dokter Alvin. Di mana, Dokter Alvin? Dia, Mas Sugeng itu paling atas, Dokter. Oke, ya. Paling atas. Mitos atau fakta kalau perokok pasif lebih memberikan dampak yang lebih parah dibandingkan perokok aktif? Yang saya jawab ya, saya jawab tetaplah perokok aktif yang paling dia lebih resiko terjadinya kanker paru. Ya, kenapa? Karena tapi kebanyakan karena wanita itu kan nggak ngerokok ya, paling sering ya Mas Sugeng. Wanita nggak ngerokok, tapi kenapa kok dia kena kanker paru? Itu yang harus kita gali sendiri. Tadi sudah saya jelaskan bahwa perokok aktif 85-90% itu beresiko. Kalau perokok pasif 29%. Jadi kalau dari angka kuantitatif aja sudah jelas bahwa perokok aktif yang jauh lebih besar. Tapi perokok pasif ini juga resikonya adalah juga bisa menjadi faktor resiko kanker paru. Kenapa? Karena pada perokok pasif ya dia tidak terbiasa, saluran nafasnya tidak terbiasa dengan manifestasi terhadap penerimaan zat kimia yang ada. Kalau yang perokok dia sudah tahu nih, rokok itu kan semua masuk ke dalam saluran pernafasan, merusak silia. Jadi silia itu lambut getar ya, itu masuk ke dalam. Padahal silia ini fungsinya adalah dia itu memfilter zat-zat kimia, kemudian virus, jamur, bakteri, semuanya jangan sampai masuk ke saluran nafas kita yang di dalamnya masuk ke dalam. Jadi itu filter. Pada perokok aktif itu dirusak. Ya, dirusak. Pada perokok pasif ya, dia akan membutuhkan beberapa waktu yang lama untuk terjadi seperti itu. Kenapa? Pada proses aerosol maupun inhalasi ataupun asap yang dia hirup itu mengandung beberapa partikel yang sudah ada yang keluar dari partikel itu sendiri. Jadi contohnya di dalam asapnya keluar ya, itu ada 419 partikelnya adalah partikel ya karsinogen. Pada saat dia udara keluar, ini ada beberapa partikel dengan berat yang lebih berat. Akhirnya jatuh yang diserap oleh perokok pasif adalah yang beberapa. Nah, tapi tetap kan berarti yang lebih berat adalah perokok aktif. Kenapa? Dari semua partikel masuk semua ke saluran nafas. Yang ditakutkan perokok pasifnya ini memiliki bakat ya ataupun genetika ataupun dia sudah memiliki gangguan pernafasan yang sebelumnya ada. Ini yang ditakutkan. Ini yang juga bisa memperberat. Seperti itu, Mas Sugeng. Ya. Jadi memang selama ini ada yang mitos-mitos menyatakan bahwa perokok pasif itu kemungkinan lebih berarti dari angkanya itu ternyata tidak sesuai, Dok ya.
Dari Ya, angka ternyata betul lebih Mas ke aktif Sugeng. ya. Jadi tetap Aktif ya. ada, tapi tidak sebesar yang perokok aktif. Tapi tetap kalau perokok pasif ini resikonya kalau memiliki genetika nggak bagus, memiliki penyakit paru yang abnormality sebelumnya, fungsi parunya memang nggak bagus, ini yang akan memperberat juga. Jadi setiap orang berbeda-beda. 29% itu angka temuan, tapi pada personalnya harus dibedakan. Orang personal dengan bagus quality of life-nya oke, ya is oke, enggak apa-apa. Tapi pada orang yang udah punya asma, pneumonia berulang, punya genetik keluarga kanker, ya bisa memicu dan berat itu. Seperti itu, Mas Sugeng. Ya, terima kasih Dr. Elis, Dr. Alvin atas Sami-sami, Mas penjelasannya. Sugeng. Jadi terjawab ya Mas Sugeng ya. Mungkin ada pertanyaan lain Mas Sugeng. Ini kebetulan kita ada di meskipun virtual, kebetulan bisa langsung interaksi bersama Dr. Elis. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di luar yang sudah barusan ditanyakan lagi Mas Sugeng? Cukup dokter. Cukup ya. Iya, Baik, makasih, terjawab dokter. ya Dokter ya. Makasih, Dok. Baik, mungkin dari peserta yang lainnya mungkin bisa langsung berinteraksi dengan Dr. Elis, bisa langsung di unmute ya, mic-nya ya. Oke, selamat pagi dokter. Saya bisa bertanya. Monggo Pak. Silahkan Bapak. Ya. Saya Rahmat dok dari Pertamina Patraniaga. Saya ingin pertama saya memperkenalkan diri dulu tadi dok ya. Kedua saya mau bertanya apakah penyakit paru itu bisa terkena pada usia dini atau pada usia-usia tertentu aja karena dari akibat merokok itu dan lain sebagainya. Yang kedua, ada sebagian teman bilang katanya kalau buah alpukat itu bisa membersihkan paru-paru. Itu hoax atau tidak? Pak Rahmat? Buah Buah alpukat, dokter. katanya bisa membersihkan paru-paru kalau kita banyak konsumsi itu. Oke, itu aja dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Terima kasih. Salam buat teman-teman di Pertamina. Sehat selalu. Baik dok, terima kasih. Stay safe ya Pak. Iya. Saya menjawab pertanyaan yang pertama. Usia berapa sih dok yang kriteria apakah semua usia memiliki resiko yang sama? Jelas tidak Bapak. Resiko, kalau faktor resiko salah satunya mungkin saya tadi nggak tambahkan ya. Intinya usia di atas 40 tahun. Nah, usia di atas 40 tahun ini resiko besar terjadinya kanker paru gitu. Semakin meningkat memang resikonya seperti itu. Usia di atas 40 tahun Bapak itu resikonya lebih berat dibanding usia. Tapi saat ini usia muda tidak menutup kemungkinan dia bisa terkena. Saya punya pasien yang saya tangani umur 16 tahun. 16 tahun. Tapi paling sering itu justru tidak saya temukan adalah bukan di tumor parunya, di tumor mediastinum. Jadi bedanya tumor mediastinum dan tumor paru itu ada pada salah satunya adalah usia. Pada tumor mediastinum usia muda juga bisa terkena. Pada tumor paru kebanyakan paling banyak di atas 40 tahun. Gitu Pak Rahmat. Tapi bisa Pak Rahmat. Sekarang banyak faktor. Salah satunya yang paling sering adalah pola hidup yang nggak sehat Pak. Contohnya dia suka makan junk food ya, kemudian nggak pernah berolahraga, dia sudah usia muda ngerokok. Ini yang harus kita pertimbangkan. Saya punya pasien usia 16 tahun wanita, nggak pernah ngerokok, tapi bapaknya perokok berat. Jadi sampai ibunya, waktu anaknya saya diagnostik dan ketemu jenis selnya, saya harus kemo, ibunya ini sampai nggak mau nyapa bapaknya, berhari-hari nggak mau nyapa bapaknya, dia menyalahkan bapaknya, padahal kan belum tentu juga. Yang tadi saya jelaskan perokok pasif, ada beberapa faktor yang mungkin memperberat dia menjadi kanker paru. Gitu. Padahal si anak ini anak luar biasa, pinter, juara kelas Pak.
Jadi ibunya serasa seperti saya waktu menyampaikan diagnosa saya, hasil saya pemeriksaan tuh saya sendiri kayak nggak berani karena ibunya selalu ngomong ini anak kebanggaan saya dok. Saya harap bukan kanker, ternyata hasil dari biopsi saya positif. Positif itu cancer. Oke, tadi yang kedua Terkait alpukat, dokter. oh ya, itu salah satu ini Pak, salah satu kiat kita untuk pola hidup sehat. Ya. Bapak makan buah apa, sayur apa, semua itu adalah pola hidup sehat. Sangat boleh. Tapi untuk bilang dok itu bisa menghilangkan atau membersihkan paru, tidak. Tidak ada penelitian yang bilang bahwa itu langsung untuk paru, tidak. Tapi itu bisa membantu, iya. Jadi semua makanan sehat, semua pola hidup sehat itu membantu kapasitas fungsi paru dan kebersihan paru, iya Bapak. Gitu. Oke Pak Rahmat. Terjawab ya Bapak Rahmat mungkin dari Terima kasih dokter atas jawabannya, sangat puas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rahmat di Pertamina Patraniaga, terima kasih sekali sudah turut berpartisipasi di acara ini ya Pak. Ya, salam untuk teman-teman di Pertamina Patraniaga. Mungkin selanjutnya kami akan buka kesempatan, silahkan untuk kepada para peserta yang mau bertanya. Kebetulan ada Dr. Elis ini. Pak Indra tadi ngacung ya Pak Indra. Pak Indra boleh silakan. Itu Pak Indra. Mau tanya dok? Iya, monggo Pak Indra. Saya udah lama berhenti merokok, tapi sekarang kadang-kadang tenggorokan serak gitu. Kadang ada napas agak susah gitu. Tapi enggak kadang-kadang aja napasnya susah. Padahal merokok udah berhenti lama. Sejak COVID masuk Indonesia saya berhenti merokok. Gimana dok, itu apakah ada gangguan di tenggorokan saya gitu maksudnya? Ya. Pak Indra sudah pernah diukur fungsi parunya Pak? Belum dok. Oke, belum pernah ya Pak? Belum pernah. Oke, kapan-kapan ke sini Pak, kita ukur fungsi parunya ya Pak Indra ya. Oke, yang pertama saya mau menjawab pasien dengan pos rokok. Tadi saya bilang jangan pernah mencoba. Kalau toh sudah pernah, bekasnya tidak hilang. Ini yang terjadi pada Pak Indra. Jadi ada gangguan di dalam saluran pernafasan yang mengganggu. Biasanya ada peningkatan proses inflamatori yang terus berjalan, Pak. Kenapa? Karena yang tadi saya jelaskan, Pak. Ada saluran nafas Bapak, ada namanya satu, kita punya filter. Tuhan memberikan itu fungsinya ternyata baik banget Pak. Masya Allah, Allah memberikan itu supaya memfilter, ya, mengeluarkan semua apa yang masuk. Jadi yang nggak bermanfaat dikeluarkan sama dia. Pada Pak Indra yang sudah merokok, berapa tahun Pak merokoknya Pak Indra yang lalu? Lama dok, berhentinya baru pas ada COVID aja, COVID baru berhenti ya. Ada 50 tahun? Lebih dok. Lebih 60 tahun? Lebih dari 60 tahun. Oke, 70 tahun? Ya, oke. Persis 70 tahun. 70 tahun. Dalam sehari Pak Indra yang paling banyak berapa batang? Sehari kalau dirata-ratakan saya 1 bungkus. 1 bungkus 16 atau yang 12? Yang 16. 16. Oke, kita hitung ya Pak Indra indeks Brixman-nya ya. 70 dikali 16 berarti berapa Pak? 1120 Pak Indra. Itu sudah masuk di mana tadi? Resiko berat ya. Apa yang terjadi? Bukan tidak semua orang dengan indeks Brixman pasti berat, pasti jadi kanker, tidak. Tapi apa fungsi parunya ada masalah. Biasanya paling sering adalah obstruksi, gangguan di dalam saluran pernafasannya, keluar masuknya udara yang bermasalah Pak.
Nanti kita ukur ya Pak, apakah ini biasanya paling sering adalah PPOK, penyakit paru obstruksi kronik. Pada pasien PPOK terjadi inflammatory di area non-eosinofilik. Jadi kalau kita lihat areanya biasa neutrofiliknya yang bermasalah. Di sini terjadi di area interleukin 8 dan 9 serta beberapa MP-nya. Itu biasanya muncul Pak, sering berdahak, pagi hari biasanya muncul dahaknya. Batuk nggak sembuh-sembuh, terkena apa sensornya lebih sensitif. Minum sedikit apa, batuk, dahaknya keluar. Terus yang kedua, untuk naik tangga atau berjalan, ngos-ngosan. Nah, Pak Indra ada seperti itu? Kalau naik tangga, tiap hari Dok. Naik tangga tiap hari. Tapi ngos-ngosan kan habis nyampe atasnya. Kadang-kadang ngos-ngosan, kadang-kadang. Oke, itu salah satunya, kapasitas parunya udah mulai kurang nih Pak. Padahal normalnya kalau naik tangga tidak ada namanya fase seperti itu. Kalau dia bisa keluar masuk udaranya, Bapak pagi hari ya, Bapak berjemur ya, minum air hangat. Ya, minum air hangat. Tiap hari saya kalau minum Ya, air hangat betul. terus Dok. Nggak pernah air Kalau dingin. batuk keluarkan Hangat terus, saja Dok. Pak dahaknya. Kalau pada pasien-pasien pos atau sudah selesai tidak pernah rokok lagi, makanya itu saya berharap nanti ada poli berhenti merokok. Bapak ada terapi yang harus Bapak minum untuk mengeluarkan dahak sebagai mucolifiernya. Kemudian Bapak juga bisa diberikan pendampingan supaya tidak ada efek ini ya jangka panjang pos rokoknya. Karena itu bisa withdrawal-nya lumayan agak ini agak apa namanya berat gitu. Jadi nanti bisa didampingi. Semoga nanti kami bisa ini Pak membuka poli itu. Semoga pandemi ini cepat selesai. Kita bisa ini ya Pak apa namanya sharing seperti itu. Saran saya yang pertama Iya, adalah Dok. cek fungsi parunya Bapak ya. Oke Pak Indra. Oke, terima kasih banyak Dok. Baik Pak Indra, terima kasih sekali Bapak. Baik, mungkin kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 15-20 menit lagi. Mungkin bagi peserta yang lainnya yang mungkin memang mau bertanya langsung, mungkin sebelum nanti kalau tidak ada pertanyaan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Ini ada yang pertama aja. Ya, silakan. Siapa? Halo. Ya, halo. Selamat pagi dok. Selamat Selamat pagi. pagi. Iya, Bapak. Boleh mungkin suaranya Mas Bahrin itu dokter. Mas Bahrin. Ya, Monggo dokter. Mas Selamat Bahrin, pagi. silakan. Iya di mana? Ya, di rumah sakit Pertamina dokter. Oh, Rumah sakit, silakan. rumah sakit Mungkin. Pertamina. Halo. Halo dokter. Iya Mas Barir. Ya, di rumah sakit Pertamina dokter. Ya, silakan Ada yang- pertanyaannya mungkin langsung Saya ingin tanyakan disampaikan ini ke Dr. Elis. Iya itu. ya, mengenai rokok ini dokter. Bagaimana cara menghilangkan flek yang ada di dalam tubuh? Ada cepat sembuh gitu, Dok. Karena kan flek itu kan yang sangat mengganggu dok. Dengan cara terapi atau cara tahu seperti apa. Nah itu bagaimana cara solusinya dok? Terima kasih. Mbak. Mas Bahrin, boleh diulang pertanyaannya agak terputus-putus ini. Boleh cara menghilangkan apa ya tadi ya? Yang Ya untuk menghilangkan flek-flek di paru-paru tuh dok itu dengan cara seperti apa? Solusi dari terapinya atau herbalnya dok ya seperti obat-obatannya? Oh, Hilangkan. baik, Dr. Elis. Cara menghilangkan flek-flek di paru mungkin berdasarkan gambaran foto radiologi ya dok ya, berdasarkan foto ronsen mungkin seperti itu gitu Mas Bahrin ya? Iya seperti itu ya betul. Ya, baik Dr. Elis. Boleh mungkin sedikit disampaikan terkait Ya, terima flek kasih di paru Mas itu ya. seperti apa ya dok ya? Kalau menghilangkan flek paru ini fibrosis ya mungkin ya, flek-flek bekas atau flek-flek yang mana. Kalau orang bilang flek ya, itu pasti identiknya dengan ini kena flek ini, harus pengobatan. Pasti orang awam bilangnya ini TBC. Nah,
Kalau fleknya yang dibilang adalah TBC, apa yang harus dilakukan? Tetap terapi, obat TB-nya masuk. Kalau karena TBC bisa sembuh, bisa nggak meninggalkan sequel atau bekas? Bisa ditinggalkan sequel atau bekas, tapi kriterianya minimal klinis membaik, kemudian walaupun meninggalkan flek ataupun bekas ya, karena bahasa apa orang awam tuh flek itu dianggapnya entah itu yang aktif, entah itu yang fibrosis bekas gitu, itu semua dibilang flek. Kalau bisa hilang seumur hidup tidak bisa hilang kalau yang sudah bekas. Tapi yang penting apa? Klinisnya bagus, evaluasinya bagus, tidak ditemukan kuman lagi, itu evaluasinya. Banyak pada MCU sering kita temukan pasien sudah pernah pengobatan TB tapi fleknya nggak hilang-hilang. Itu seumur hidup. Apakah bisa berkurang? Tidak. Resikonya apa yang terjadi? Mungkin kapasitas, kalau tergantung luasnya ya, luas fleknya. Kalau luas fleknya sedikit aja biasanya mempengaruhi kualitas atau restriksi daripada saluran nafas. Itu yang paling muncul. Kemudian yang kedua, jika dia fleknya itu karena penyakit infeksi yang lain. Nah, itu bisa hilang nggak? Contohnya pneumonia, dok, ini saya ada flek ini, makanya ada radang, ada infeksi. Kalau pneumonia diobati antibiotik sesuai dengan kumannya, sesuai dengan virusnya, sesuai dengan jamur jenisnya. Jadi makanya kita lakukan kultur di RSPB, kita punya kultur, jadi kita tahu menyesuaikan. Kalau sudah diobati dengan sesuai dengan kulturnya, sudah hilang sendirinya. TBC bisa hilang nggak? Bisa hilang sendirinya, tapi bisa meninggalkan sequel bisa atau bekas. Sequelnya bisa hilang, tidak bisa hilang seumur hidup. Ya, tapi kita jangan sampai meninggalkan sequel yang berat. Nah, fleknya yang bekas loh ya, yang bekas itu nggak bisa hilang. Iya, memang tidak bisa hilang. Tapi jangan sampai kita menambah dengan cara apa? Pola hidup sehat, susu itu bagus. Ternyata dia pada sequel atau bekas TB paru boleh terapi dengan rutin meminum 4 sehat 5 sempurna, itu sebenarnya yang utama sih. Kenapa dibilang 4 sehat 5 sempurna? Makanan bergizi sudah ada, plus susu. Ternyata itu bagus. Tapi tidak bisa menghilangkan sequelnya. Yang penting tidak membuat rusak parunya. Yang diserang kan parenkimnya, pembungkusnya, bukan paru-parunya. Gitu. Biasanya kita seperti itu ya sudah dengan bekas TB, yang penting tidak ada resiko menularkan di tempat kerja atau di tempat lain. Jadi kalau sudah ada temannya, loh dibaca ronsennya lagi kok TBC lagi gitu, nggak usah takut. Pasien dengan bekas TB yang meninggalkan sequel, yang penting itu tidak relapse ya, tidak kasus kambuh. Tetap kan pemeriksaannya sama. Kita lihat klinisnya, kita lihat bakteriologisnya, kita lihat bandingkan dengan foto yang lama. Kalau ada penambahan baru atau flek baru, ini yang harus diperhatikan, harus kita obati. Tapi kalau yang bekasnya ada obatnya, tidak diobati. Tapi sebenarnya ada satu jurnal yang bilang jika meninggalkan sequel yang berat, biasanya bisa dilakukan beberapa perlakuan. Salah satunya bisa dilakukan stem cell. Stem cell mahal sekali ya dimasukkan seperti itu. Kemudian yang kedua apa yang dilakukan? Pembedahan. Kalau sudah pembedahan area seperti itu apa? Pasti kita pikirkan resiko pos pembedahannya. Ya, walaupun parunya kan nggak mengganggu, aman saja, tidak membuat dia nggak bisa nafas. Selama tidak dibutuhkan pembedahan, alangkah lebih baiknya kita itu menjaga kualitas of life-nya gitu. Jadi jangan berpikiran aduh fleknya nggak hilang-hilang, nanti malu teman saya bilang saya TBC. It's okay. Yang penting tidak ada kumannya lagi, jenengan sehat, semua aman, tidak ada mengganggu saluran nafas, it's okay. Enggak apa-apa gitu. Oke dokter, oke. Oke dokter, terima kasih banyak untuk informasinya dokter. Selamat pagi dokter. Sama-sama. Ya, baik dari Mas Bahrin ya tadi ya pertanyaan sudah terjawab ya Mas Bahrin. Oke, terima kasih Pak. Mungkin kami buka satu kesempatan lagi pertanyaan secara langsung kepada para peserta.
nanti sebelum nanti kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan di kolom chat kita ya. Silakan. Siap, Dok. Mas Jainal Ali. Silakan, Mas Jainal Ali. Mas Jainal Ali, monggo. Dokter Elis, Iya. bisa. Soalnya kalau koaktif, bagaimana cara ngilangin pusing itu, kadang 4 jam itu nggak ngerokok pusing gitu, Dok. Ya. Mas Ali masih Kadang ngerokok sampai sekarang? Alhamdulillah masih, Dok. Ini jangan-jangan edukasi saya masuk kuping kanan keluar kuping kiri nih. Mas Ali, dinasnya di mana Mas Ali? Dulu di RSPB, Dok, sekarang udah di Petrokimia Gresik, Dok. Oke, ya. Salam kenal Mas Ali ya. Oke, saya mau jawab ya. Kenapa yang buat pusing tadi sudah tak jelaskan ya tentang withdrawalnya nikotin. Nikotin ini yang menyebabkan jenengan kok nggak ngerokok pusing karena sudah apa? Sudah di dalam SSP ya, sistem saraf pusatnya yang di area ini ya, dari udara udah masuk nih nikotin ke otaknya panjenengan, otaknya Mas Jainal nih di area situ. Alfa 4 beta 2 reseptornya jenengan tuh sudah kebiasaan menerima nikotin. Ya. Karena apa? Dia mau mengeluarkan dopaminnya. Nah, dopamin ini kalau sudah habis di otak yang rasa ini kok nggak nyaman, nggak apa. Gimana cara melakukannya? Itulah gunanya klinik berhenti merokok. Nanti Mas Jainal harus terapi. Terapinya nggak cuma dengan menggunakan obat. Ada obatnya, ada. Pendampingan ada. Jadi ada beberapa mekanisme yang terbaru adalah menggunakan hipnoterapi, dihipnotis. Gitu. Terus yang kedua pendampingan dari dokter jiwa. Karena betul kalau orang dengan berhenti merokok nggak bisa langsung kita stop, kita apa, enggak. Ada taperingnya, ada obat yang harus diberikan. Oke, Mas Ali, yang sekarang harus dilakukan adalah pelan-pelan menurunkan dosis nikotinnya, rokoknya dikurangi. Terus ini yang ini ya, yang belum terapi ya, belum pengobatan ya, dikurangi pelan-pelan dosisnya, tidak bisa langsung cut off. Tapi pelan-pelan. Terus apalagi yang kedua, mengganti rokoknya, bukan dengan vape ya, tapi dengan mungkin permen, mungkin makanan yang suka di digigit-gigit dan sebagainya, dimakan yang agak jangka waktunya lama, ya. Terus yang ketiga apa? Dialihkan dengan pekerjaan. Jadi kalau nggak ada kerjaan, cari kerjaan yang bisa dikerjakan. Mungkin kalau perawat di site itu kalau nggak ada pasien ya udah diam ya gitu ya Mas Ali ya. Ya buat olahraga ataupun mengerjakan pekerjaan apa gitu. Jadi kalau toh andaikan kok saya pusing atau apa, boleh diberikan golongan anti anti nyeri yang paling aman, paracetamol aja. Gitu. Siap, ya. Kemudian yang keempat ya memang harus peran serta lingkungan. Kalau lingkungannya tetap merokok, Mas Ali lihat rokok, ya aduh pengenin delok orang rokok. Jadinya apa? Cari teman yang tidak merokok. Ya, lama-lama kan sungkan. Mosok aku ngerokok, temanku nggak ngerokok. Itu juga salah satu pendekatan. Oke Mas Ali, jangan berteman sama perokok juga. Udah nanti. Tahu nggak, kemarin ada beberapa komunitas rokok itu bilang, lihat itu perokok nggak jarang kena COVID. Salah ya. Ternyata pasien-pasien saya yang di sini mayoritas laki-laki, mayoritas perokok. So, teori yang ternyata ada memang betul. Ya, pada perokok silianya itu rigid atau tidak bekerja dengan sempurna, akhirnya virus gampang masuk.
Oke, Mas Ali, semangat ya. Ya, Dok. Ya, terjawab ya. Ini Kahli, Zainal Ali ya. Mas Zainal Ali ini ternyata di Rumah Sakit Petrokimia Gresik ya. Ternyata terima kasih sekali nih sudah turut berpartisipasi. Di sana ada temenku loh, namanya dokter ini, dokter Hesti. Ada kan? Belum tahu, Dok, saya baru di sini. Oh iya, oke. Alumni RSPB. Iya, baik. Itulah tadi mungkin 5 partisipan yang langsung berinteraksi, bertanya kepada Dr. Elis dan dijawab ya, Dok ya. Dan untuk kelima peserta ini akan disediakan giveaway masing-masing. Jadi nanti mungkin kalau yang di Gresik nanti bisa menghubungi panitia ya di bagian marketing nanti untuk dikirimkan merchandise-nya nanti ya. Untuk Pak Indra, Pak Sugeng, Pak Bahrin, dan Bapak Rahmat di Pertamina Patraniaga. Mas Ali, Zainal Ali. Oh ya, kami mengingatkan juga bahwa di kesempatan kegiatan kita ini, kami mohon kepada seluruh peserta untuk bisa absen ya, mengisi absensi yang sudah disediakan di kolom chat, di situ ada linknya, langsung diikuti, ada instruksinya di bawahnya juga, untuk submitnya diklik kata-kata akhlak ya. Selanjutnya Dr. Elis, kita akan membahas, ini waktu kita mungkin sekitar 10 menit lagi ya. Oke. Kita bahas dulu dokter pertanyaan di kolom chat. Yang Realme 5 tentang efek samping obat kemo yang dimasukkan melalui oral berbentuk seperti sariawan, bisul-bisul kecil dan wajah-wajah. Oke, ini saya tahu salah satu obat kemoterapi oral ya di sini. Ini saya tahu jenisnya apa yang suka membuat seperti ini. Iya, betul. Ini efek daripada obat kemo itu kemo oral ini. Ya, saya mendapatkan beberapa seperti itu. Tapi jangan langsung memutus ya. Jadi diobatin dulu sariawan sama bisul-bisul seperti jerawatnya. Biasanya diberi terapi, kalau perlu konsulkan ke dokter kulit. Pasien saya waktu itu di terapi, dikasih salep, dikasih ini hilang sendiri. Akhirnya saya bilang sama dia bahwa konsumsi vitamin C secara rutin. Ternyata sariawannya berkurang. Dia ya sariawannya memang agak besar-besar gitu, biasanya di area wajah sama bibir yang di dalam. Kalau di luarnya kering kayak ngupas-ngupas seperti itu. Tetap semangat, memutus ya, bisa diobati. Kecuali dalam 3 bulan memperlihatkan gejala makin memberat walaupun sudah ditata laksana untuk sariawan dan jerawatnya. Ya, kalau 3 bulan kita lihat ke belakang. Kalau sudah 3 bulan makin memberat sampai seperti orang golongan Johnson syndrome yang melupa semuanya, baru itu bisa digantikan dengan golongan kemo yang tidak bisa lagi dengan golongan oral. Walaupun biasanya dengan seperti ini kita memberikan oral itu biasanya EGFR-nya, mutasi EGFR-nya positif. Itu bisa diberikan jika dia memiliki efek samping. Ini termasuk efek samping ringan dibanding yang berat. Yang berat ada beberapa gitu. Kalau ini masih awal biasanya. Ya, oke, lanjut aja, jangan putus ya. Obatnya evaluasi 3 bulan. Kemudian Mas Alfian dari PLN, masih ada resiko terkena kanker paru setelah berhenti merokok. Mas Alfian masih tetap ada resikonya. Asalkan Mas Alfian pola hidupnya sudah berhenti rokok, lanjutkanlah dengan pola hidup sehat. Evaluasi, kalau PLN kalau 1 tahun sekali ada MCU ya Mas Alfian ya. Jadi bisa kedeteksi seperti itu. Yang penting jangan patah semangat putus rokoknya ya. Say no to ini ya, tobacco udah bilang udah tidak saya dengan tobacco, pola hidup sehat, insya Allah bekasnya yang di dalam itu semoga tidak meninggalkan psikatrik yang luas. Kemudian berapa persen tingkat keberhasilan operasi kanker paru? Saya tadi sudah jelaskan operasi kanker paru hanya diberikan pada
stadium awal. Kalau stadium akhir tidak kami lakukan. Pada kasus-kasus tergantung ukuran biasanya. Pada ukuran, kemudian mengenai organ apa, makanya kalau melakukan tindakan kita harus lakukan fungsi parunya dicek. Kemudian dilihat area mana yang sudah terkena tumornya. Semakin besar, semakin banyak organ yang terkena, semakin besar resiko. Karena apa? Pada bedah torak kardiovaskuler. Jadi dibuka ininya ya. Tapi dibuka kemudian dilakukan tindakan pengangkatan. Itu resikonya luar biasa. Karena apa? Tulang ini akan dipotong kemudian dibuka, diambil. Tapi sekarang metode itu banyak sudah jarang dilakukan. Kenapa? Resikonya jauh lebih besar. Sekarang ada salah satu tindakan untuk biopsi kalau yang atau mengambil tumor yang sedikit kecil ya atau nggak gede-gede banget gitu. Biasanya kita menggunakan video assist torakosintesis. Jadi masuk dengan membuka sedikit selai gasnya masuk ke dalam. Kemudian ada alat. Alat ini ada monitornya, ada kamera. Dari situ kita lihat dari monitor kita mengambil di situ. Sekarang sudah super canggih dengan tidak meninggalkan jejak atau bekas yang permanen di dalam tubuh. Gitu. Kalau resikonya operasi memang resikonya jauh lebih besar. Cuman ada beberapa yang berhasil. Tergantung kan kalau orang operasi sama, semua operasi sama. Yang pasti adalah menghindari adanya banyak infeksi. Ya, itu. Yang takutkan memang infeksinya. Kalau pengambilannya is oke, aman aja. Cuman pas pos operasinya, karena kan ada alat masuk, ada tindakan yang dilakukan, itu yang harus kita pertimbangkan. Keberhasilannya banyak kalau stadium awal dan ukuran tumornya tidak besar. Kemudian ya Mas Alfian ya, kemudian ini ada Mas beberapa Muklis, pertanyaan yang benarkah rokok kurang lebih versi sama, vape Dokter? lebih aman dibandingkan rokok tembakau? Ya, Mas Muklis itu salah besar. Itu siapa bilang vape lebih aman? Tidak. Vape itu memang kalau kuantitas jumlah partikel zatnya yang diberikan memang sedikit. Ya, tapi dari jumlah yang diberikan ya vape-nya itu tidak sampai 400 zat yang ada tersusun. Tapi ada 5 partikel zat yang tetap karsinogen. Mau berapapun jumlahnya, mau berapapun partikelnya, tetap sama-sama bisa merusak daripada paru. Ya, pada vape itu ada salah satu zat namanya dextrose ya, dextrose fluorose itu. Dia itu kalau dicampur ke makanan itu bentuknya cairan. Yang rasa-rasa itu ya, yang rasa vanila lah, rasa apa, itu kalau dicampur dengan makanan bagus. Tapi dilakukan penguapan, dirubah dari cairan ke gas, ya, ke inhalasi ya, ke bentuk gas, itu nggak baik. Ternyata dia bisa melekat dan bisa menjadi karsinogen. Nah, jadi tetap ya jumlahnya berapapun, kemudian tapi tetap namanya adalah 5 zatnya adalah karsinogen. Dulu memang harapannya adalah vape ini menggantikan peran rokok dulu. Jadi replacement of therapy. Ternyata itu bukan replacement of therapy, ternyata sama. Malah dia bisa menyebabkan banyak ini ya, karena ada rasa-rasa itu ternyata kalau dibuat menjadi gas, dia bermasalah di saluran nafas. Bisa gampang mudah kena pneumonia. Kemudian popcorn disease of lung. Jadi bentuk parunya itu seperti popcorn. Tahu kan popcorn kalau nonton ini Mas Alvin nonton sudah lupa ya kita ya. nonton bioskop ya, itu seperti itu. Sampai seperti itu. Kemudian salah satunya CA paru. Jadi itu adalah ini ya mitos ya, dokter ya. Itu hoax. Dokter, ini berkaitan dengan vape, ini ada pertanyaan-pertanyaan sejenis juga dari partisipan. Ini dari salah satunya tadi selain dari Bapak Muhlis, ada juga dari Ibu Lita dan juga Bapak Bambang berkaitan dengan vape. Tadi mungkin kalau berkaitan dengan aman atau tidak
aman memang sudah dijelaskan ya dok ya. Nah kira-kira kalau dampaknya dokter bagi perokok dan juga orang-orang di sekitarnya serta bedanya dengan rokok tembakau, kira-kira mungkin dokter bisa sampaikan? Kalau untuk dampak pasti ya perokok pasif di rumah ini juga berdampak. Biasanya pada pasien-pasien dengan riwayat asma, pneumonia berulang. Kemudian biasanya anak-anak tuh sekarang banyak loh. Dulu itu jarang anak-anak dengan pneumonia itu jarang. Tapi ternyata diruntut bapaknya ngerokok, kakeknya ngerokok. Nah, itu juga berisiko kan. Terus kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu nyepelein anak itu yang paling utama, diketawain aja. Jadi, apa sih kamu, aku beli sendiri seperti itu kadang-kadang. Tapi apa yang terjadi? Dia akan berhenti jika sudah sakit, ini salahnya. Ya, kalau nggak sakit, dia ngerasa enak-enak aja, dia nggak ngerasa sakit, nggak perlu ke dokter, jadi rokoknya terus. Tapi kalau sudah sakit, saya sering tahu Bapak masih ngerokok, sudah berhenti. Sejak kapan? Sejak saya sakit kemarin. Nah, ini yang sangat membuat kita dokter paru sudah mendapatkan gangguan saluran nafas yang berarti kausanya adalah pemakaian rokok. Nah, harapannya sih kalau bisa siapa yang tidak merokok dan dengan yang merokok bisa dibandingkan. Kadang-kadang yang dibandingkan ini ngerasa bahwa saya lebih sehat dari yang tidak merokok. Itu yang agak susah memang. Sambil mana lagi ya tadi? Ada kok tentang itu ya. Cara cepat berhenti merokok karena ini dia dokter. Ya. Ini terkait dengan cara ya, dibilang ada terapi cara efektif jelaskan ya dok ya. Nah ini mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaannya dokter terkait berhenti merokok nih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum. Ini cara berhenti merokok yang efektif. Udah gitu terus bagi diri sendiri dan juga bagi orang terkasih nih. Dan juga mungkin apakah ada treatment medis ataupun pendekatan psikologis untuk bisa berhenti merokok. Ini pertanyaan-pertanyaan ini kami himpun dari Ibu Mega, Ibu Umi, dan Ibu Reni. Mbak Reni, Cirebon. Yeah. Halo Mbak Reni, Cirebon. Apa kabar? Oke Mbak Reni, memang susah ya nyuruh orang berhenti ngerokok Mbak Ren. Kadang-kadang kita disepelein ngomong sampai emosi kadang kita. Tapi jangan patah semangat, jangan pernah berhenti. Kalau untuk terapi mungkin Mbak Reni di Cirebon sudah ada klinik berhenti merokok Mbak Ren? Dokter, gimana dok? Di Cirebon sudah ada klinik berhenti merokok enggak? Di rumah sakit Cirebon ada? Belum ada dokter. Belum ada ya. Kalau di Altrik membuat klinik berhenti merokok itu ada yang Mbak Reni tanyakan tipsnya seperti apa, tata laksana, ada yang medis, ada yang non medis Mbak. Kalau yang medis memang terapeutik. Golongan N-asetilsistein dosis tinggi Mbak biasanya. Ya, N-asetilsistein dosis tinggi bisa sampai 600 sampai 1200 mg. Bisa diberikan kortikosteroid bila biasanya muncul darah yang berlebihan. Biasanya inflamasi sudah mulai itu ditekan biasanya. Kemudian vitamin Mbak, biasanya ini aja. Kemudian yang non medis yang banyak, kita pendampingan. Ada terapi medikamentosa dari dokter jiwa. Ada obatnya dari dokter jiwa. Itu makanya kalau satu tim itu ada dokter jiwa juga. Kalau punya terapis untuk hipnoterapi, ini yang paling bagus sekarang. Jadi tanpa terapi medis sama golongan asetilsistein, kemudian didampingi dengan hipnoterapis. Ini sangat bagus. Jadi tanpa banyak terapi, tapi dia di hipno untuk menganggap bahwa kalau nggak merokok baik-baik saja. Gitu. Iya dokter. Oke Mbak Ren, semangat ya. Salam buat teman-teman di Cirebon. Iya, terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih sama-sama Mbak Reni. Mudah-mudahan
terjawab ya Mbak Reni yang tadi ditanyakan. Iya, Ini Dokter juga Alvin. sekaligus menjawab Terima pertanyaan kasih. dari Ibu Mega dan juga Ibu Umi. Dokter, ini sebagian besar audiens kita juga termasuk adalah tenaga kesehatan, dokter. Iya. Ini beberapa Dok. di antaranya ada yang mungkin di pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ini adalah curhatan, dokter. Nah, ya, jadi bagaimana terkait dengan stigma dan cara meyakinkan atau untuk mematahkan stigma bahwa ada juga mungkin kondisinya orang yang merokok dia bisa usianya sampai dengan tua dan kondisinya sehat. Bahkan ada juga kondisinya muda, dia tidak merokok, terkena kanker paru. Nah, kira-kira dokter untuk menjawab hal ini, terutama bagi teman-teman yang memang sebagai tenaga kesehatan ya, kira-kira bagaimana caranya dan apakah memang faktor-faktor merokok atau ada faktor-faktor lainnya yang menjadi faktor penyebab CA paru itu sendiri, dokter? Ini pertanyaannya dari Ibu Rorolisa dan juga Ya, Bapak terima kasih Agung. Dokter Alvin. Ini ya, terima kasih Dokter Alvin. Memang ini stigma masyarakat ini masih kuat ya. Jadi perokok itu ngerasa bahwa dia gagah, perkasa, nggak gampang sakit, usianya lebih panjang dibandingkan orang yang tidak merokok. Ini yang harus kita patokan, Dokter Alvin. Kenapa? Pada pasien dengan perokok berat ya, kita lihat dulu reportnya, medisnya, yang lainnya. Tidak hanya melulu dari perokoknya saja. Apakah dia punya penyerta yang lain? Apakah dia punya riwayat genetik yang tidak bagus? Apakah dia lingkungan terpapar dengan zat kimia yang lain? Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mungkin pada yang perokok berat dia tidak punya resiko penyakit yang lain atau riwayat penyakit dahulunya yang nggak ada apapun, aman, bersih dan sebagainya. Dia pola hidupnya sehat, cukup, cuman dia hanya merokok. Sedangkan orang yang tidak merokok, kenapa kok cepat meninggal? Ternyata apa? Dia punya diabetes, dia punya stroke, dia punya jantung. Nah, bahkan ini hanya faktor resiko, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau yang ini meninggal walaupun tidak merokok mungkin satu sisi dia perokok pasif, tapi dia punya beberapa riwayat penyakit dahulunya yang tidak bagus. Gitu Dokter Alvin. Jadi ini yang memperberat. Kenapa kok jadi kanker, yang ini nggak jadi kanker? Itu salah satu. Jadi komponennya nggak bisa diputus-putus. Riwayat kontak dengan pajanan atau jantungnya berbahaya. Kemudian juga dia usianya berapa. Kemudian yang ketiga punya penyakit komorbid yang lain tidak, genetiknya gimana, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi jangan jumawa bahwa saya perokok, saya panjang umur. Tidak, ada pasien saya perokok cuman umur 26 tahun meninggal. Jadi tidak bisa dipatahkan dengan seperti itu. Jadi intinya semuanya harus ini ya general. Gitu. Baik, ya dokter. Itu tadi 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Agung dan juga Ibu Rorolisa. Mudah-mudahan bisa menjadi mematahkan stigma dan juga bisa memberikan pengetahuan tambahan untuk meyakinkan orang-orang terkasih bahwa stigma tersebut tidak betul. Gitu mungkin ya dokter ya. Baik, dokter, ini ada pertanyaan berikutnya. Ini berkaitan dengan risiko kanker paru. Apakah risiko kanker paru ini masih sama bila seseorang tersebut adalah termasuk perokok yang intermiten kadang-kadang ataupun perokok yang memang aktif? Dan apakah bisa mungkin perokok diimbangi dengan olahraga atau pola hidup sehat lainnya untuk menurunkan angka kejadian kanker paru itu sendiri, dokter. Tapi tetap dia merokok sebetulnya, perokok tapi diimbangi dengan PHBS gitu, dokter. Ya tadi itu yang saya bilang, Dokter Alvin,
walaupun perokok, dia tetap pola hidup bersih dan sehat, itu bisa mengurangi, nggak tetap komponennya nggak bisa sendiri, Dokter Alvin. Jadi walaupun perokok itu kan salah satu penyebab untuk faktor resiko yang terbesar. Kemudian dilihat lagi lingkungannya seperti apa, ada nggak pajanan-pajanan yang saya sudah jelaskan. Terus yang ketiga usia, yang keempat apa genetiknya, penyakit yang lainnya itu sangat mempengaruhi. Jika dia merokok, alangkah lebih baiknya dia bisa berhenti atau dikurangi. Walaupun dia olahraga, ya, resikonya tapi tetap di poin pertama, dia perokok. Resikonya masih beresiko, Dokter Alvin. Tapi dia harus merasa mungkin jangan sampai merasa saya sambil olahraga saya sehat-sehat aja. Berapa tahun? Bisa dilihat nanti berikutnya evaluasi lagi. Jangan sampai berpikir, dok nanti ditunggu saya sakit, tidak menunggu. Jadi ada istilahnya kadang-kadang educator rokok ini serba salah. Kadang-kadang kita bilang supaya Pak, ayo berhenti merokok pelan-pelan. Sampai di kemudian hari Bapak nanti jadi pasien saya. Nah, itu kan sebenarnya harapan kita, jangan sampai jadi pasien saya, ya kan? Tapi kadang-kadang mereka sensitif sekali, Dokter Alvin. Jadi kadang-kadang harus hati-hati ngomong cara ini karena mereka dipengaruhi ya di sawar otaknya itu memang merasa bahwa kalau nggak ada dopamin dia tidak bisa hidup, sampai seperti itu rasanya. Jadi mati hidup segan mati tak mau, seperti itulah intinya. Jadi kadang-kadang kalau ngomong sama mereka itu dengan bahasa mereka. Saya punya pasien berhenti merokok ada 3 orang. Jadi saya sampai ngasih kayak cendera mata, saya punya apa tak kasih gitu. Itu pun senang banget mereka. Tapi intinya 3 pasien ini yang pertama adalah kemauan. Ini harus kuat. Yang kedua keluarga. Jadi ketiga pasien saya ini adalah peran keluarganya luar biasa, istrinya luar biasa. Memang betul-betul karena punya cucu, satunya karena sudah punya penyakit paru, yang ketiga karena dia mau pacarnya, waktu itu belum nikah, pacarnya mau sama dia karena pacarnya nggak mau jadi pacarnya rokok. Berarti kan ada kemauan, ada yang ketiga hukuman, punishment. Jadi kan kayak yang ketiga tadi kan punishment dari pacarnya. Kalau kamu nggak berhenti merokok, aku nggak mau pacaran. Itu punishment. Ternyata ampuh ya. Jadi motivasi dirinya sendiri. Yang kedua adalah dari lingkungan ya, peran serta pendampingan dari keluarga. Yang ketiga adalah punishment. Punishmentnya sebenarnya bukan dari pemerintah atau apa. Punishment untuk dirinya sendiri. Contohnya kemarin pasien-pasien yang pos karantina jadi COVID, dia itu rata-rata perokok di salah satu perusahaan. Evaluasinya pos isolasi datang ke tempat saya untuk melihat gimana perkembangan parunya pos isolasi mandiri seperti itu. Mereka berhenti tidak merokok 14 hari. Ya, 14 hari. Saya tanya, Mas kok bisa? Ya bisa dok, kalau saya ngerokok ancamannya dikeluarkan. Nah, jadi sebenarnya punishment bisa ya. Itu makanya saya lihat, oh ternyata bisa. Akhirnya apa? Membuahkan hasil. Rata-rata pasien itu yang kembali pos isolasi nggak mau ngerokok lagi. Ternyata dia tanpa rokok. Itu Dokter Alvin. Ternyata bisa dia. Saya tanya Jadi, mau kembali nggak ngerokok bisa lagi? ya, Dok, Enggak ya? dok, Sebenarnya saya bukan ternyata nggak ngerokok, saya bisa. Nah itu Dokter Alvin. Kiat-kiatnya. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan sama Dokter Elis ini bisa dicoba juga nih sama teman-teman terkait untuk program berhenti merokok. Berkaitan dengan program berhenti merokok, dokter mudah-mudahan nanti di RSPB bisa segera direalisasikan untuk ada teknik berhenti merokok ya dok ya. Karena ya, harapannya saya lihat, kemarin sebelum pandemi pengen buka Dokter Alvin. Ya, mudah-mudahan Sudah bisa bikin proposal segera ya, waktu itu direalisasikan nanti mungkin oleh manajemen sehingga jadi nanti mungkin bisa memfasilitasi baik itu pun teman-teman ataupun mungkin di luar partisipan yang ada di kegiatan kita hari ini untuk bisa
kalau memang ada mau berhenti merokok mungkin bisa didampingi dengan klinik berhenti merokok tadi dokter ya. Dokter, berkaitan dengan berhenti merokok, kalau misalnya ada yang namanya sindroma withdrawal dari dopamin. Nah, apakah bagaimana nih dok kiat-kiatnya pada saat pada saat muncul sindroma withdrawal dopamin tadi, dan apakah kalau misalnya pada saat berhenti merokok dopamin itu akan terbentuk dalam jumlah yang normal atau akan masih tetap withdrawal itu sampai durasi berapa lama dokter bisa muncul? Oke, terima kasih Dokter Alvin. Withdrawal of dopamin ini ternyata dia bisa memicu gangguan, salah satunya adalah psikisnya. Psikonya, saya punya pasien satu yang waktu itu yang masih muda tadi yang saya ceritakan, itu awal-awal 1 minggu dia itu malas kerja, tidak mau ngerja apapun, malah mantap untuk keluar dari perusahaannya. Ini sampai sebetulnya Dokter Alvin. Akhirnya apa? Saya konsul ke Dokter Hani, Dokter Johani. Jadi tetap pendampingan SPKJ kalau sudah itu seperti ini. Karena makanya satu komponen itu harus ada dokter jiwa, dokter paru, dokter penyakit dalam juga bisa. Kemudian medis ya, treatment untuk pendampingannya seperti itu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri hanya dokter paru, tidak. Jadi itu disipliner ya. Jadi intinya semuanya tergantung beratnya seperti apa. Kalau yang seperti itu saya dapatin langsung Dokter Hani berikan terapi untuk psikosanya, ya untuk psikosomatisnya, dan diberikan ternyata dia nggak keluar kerja. Pas kontrol ke saya lagi, jadi keluar, enggak dong saya kerja pelan-pelan ternyata bisa. Nah jadi ada jangan patah semangat, ada obatnya, itu aja. Terus yang kedua, dopamin akan terproduksi terus kah walaupun tanpa rokok? Dopamin itu yang tadi saya jelaskan hanya stimulator oleh alfa 4 beta 2 reseptor. Jadi kalau reseptor itu tidak ada nikotinnya, dia tidak akan terangsang mengeluarkan dopamin. Makanya dopaminnya dalam jangka waktu berapa lama? 1 tahun masih terdiagnostik. Jadi ada satu alat yang waktu saya pelatihan rokok itu, satu alat yang sekarang bisa mendeteksi kadar nikotin di dalam saluran nafas. Jadi bentuknya seperti spirometri. Jadi tarik nafas, keluarkan, itu ada parameter nilai. Kalau nilainya di atas ambang batas, nikotinnya masih ada. Gitu. Kalau nikotin masih ada, apa yang harus dilakukan kita? Tata laksana terapeutik untuk menekan, kemudian sambil dilakukan pendampingan supaya dia tidak terasa untuk ingin mencari nikotin lagi itu, supaya nikotinnya rendah gitu. Alat ukurnya itu ada. Saya harapannya nanti ada untuk kita dok. Jadi tidak semuanya orang yang perokok kadar nikotinnya tinggi, tidak. Kadang-kadang dipengaruhi oleh salah satunya penyakit komorbid. Pasien DM, pasien jantung, pasien itu kadang-kadang kedeteksinya tidak absolutely. Seperti itu Dokter Alvin. Baik dokter, terima kasih sekali dokter. Mungkin kita ke beberapa pertanyaan terakhir ya dokter. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan apakah humidifier ini dari BRI ya, BRI Balikpapan, aman untuk paru-paru dokter? Mungkin dokter sedikit bisa menyampaikan yang dimaksud dengan humidifier ini seperti apa dan bagaimana penggunaannya ya dok? Ya paling bawah dokter. Paling bawah, oke. Apakah? Oh ya, ya. Humidifier ya. Ini di kantor ini, Mas siapa ini namanya, Mas BRI ya, Mas. Oke. Iya Ibu, atas nama ya, Muhammad halo, Saldi. Selamat pagi, salam kenal. Iya Ibu dokter. Ya di kantornya pakai semua. Iya ada beberapa pakai. Pakai ion nggak? Ada yang pakai ion nggak? Iya pakai ion. Oke, ionnya nyala terus. Ionnya nyala terus.
Oke, pada saat pegawai pulang seperti itu ya, itu nyala Ya. terus ya alat, berhenti ya. Biasanya Ibu Dokter selesai dari meeting kita nyalakan langsung gitu. Oke, apakah aman untuk paru? Sangat aman. Itu berbeda fungsinya. Justru itu filter, bantu filter kita di area yang lain. Jadi dari saya akan diberikan di rumah, Mas mau pakai silahkan. Karena justru membantu supaya kinerja ini ya saluran nafasnya itu kan fungsinya sebagai filter ya, filter. Jadi ada yang di situ jadi sisa udara yang keluar itu diharapkan dia tidak sekotor yang sebelumnya. Ya, kemudian masuk ke saluran nafas membantu saluran nafas kita tidak kerja 2 kali lipat. Jadi ada yang sisa-sisa terserap dari kita bisa menghalaunya sendiri dengan mekanisme pertahanan daripada paru kita sendiri. Jadi aman, pakai bagus sih. Sekarang kan rata-rata sejak pandemi kantor, poliklinik juga dikasih semuanya. Sangat ya. Terima kasih Bu baik. Dokter. Sami-sami. Terima kasih. Ya, Bapak Muhammad Saidi ya di BRI Sudirman nih. Terima kasih sekali Bapak. Terjawab ya Pak ya? Baik, Dokter. Ini mengingat waktu nih. Ini kita sudah agak molor sekitar 15 menit dari jadwal yang seharusnya. Ini mungkin mengingat banyak yang kesibukan tanya Dokter soalnya. Elis. Ya, karena memang menarik sekali diskusi kita hari ini, Dokter ya. Terlebih lagi dengan dijawab pertanyaannya langsung oleh narasumber ahli, Dokter Elis juga menjelaskannya juga dengan sangat baik. Jadi partisipan juga lebih semangat untuk bertanya lagi. Ini sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita fasilitasi untuk dijawab. Nanti mungkin kita bisa adakan kesempatan di waktu-waktu lainnya, Dokter ya. Atau mungkin nanti bisa juga langsung berkonsultasi kalau misalnya memang mau ketemu sama ya? Dokter Elis. Ini Dok, pertanyaan yang berbeda dari yang sebelumnya sih. Anak-anak yang masih basah. Boleh Dokter, silakan. Namun Dari sudah Mbak Eka terkena Fitri ya. paru-paru basah, apakah masih bisa sembuh Dok? Paru-paru basah ini mungkin TB paru kali ya. Atau efusi pleura mungkin Dokter. Oke, Mbak Eka Sari, ya terima kasih pertanyaannya. Yang pasti TB kalau diobati bisa sembuh. Alhamdulillah kalau anak-anak serapannya oke, bentukan selnya masih oke, recovery helper dan semuanya masih oke, dia bereplikasi banyak, dan khususnya surfaktannya diperbaiki dengan kondisi bagus, selnya membentuk dengan bagus, lebih cepat sembuh orang dewasa, iya. Mereka jauh lebih oke. Yang penting nggak boleh putus minum obatnya ya, sehari pun, karena anak-anak memperbaikinya jauh lebih oke dibanding orang dewasa. Gitu. Jadi bisa sembuh, bisa Mbak. TBC, ingat-ingat TBC bisa sembuh, bisa diobati. Ya, jadi jangan takut kalau sudah kena TBC, nggak usah mikirin orang ini penyakit orang miskin lah, orang apa ndak ada namanya orang miskin dan orang apa semua. Karena kita nomor 3 di dunia. Kita nomor 3 saya garis bawahi dunia ya, bukan hanya Asia, bukan hanya area Asia Tenggara, tapi dunia nomor 3. Jadi kapan kita kena atau apa nggak usah khawatir, diobati bisa asalkan tidak putus, sekalipun kalau ada efek samping lapor kita perbaiki, jangan sampai mutus sendiri. Oke Mbak Eka, sehat ya. Baik Dokter, terima kasih sekali. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Eka. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin bisa saya simpulkan dari pertemuan kita hari ini, bahwa yang namanya kanker paru itu bisa tanpa gejala di stadium awal. Dan muncul gejala bisa mungkin di stadium lanjut. Nah, salah satu deteksi dini yaitu dengan melakukan medical check up.
alangkah baiknya medical check-up ini juga dilakukan secara rutin. Ya, dan yang berikutnya adalah bahwa kaitan rokok dengan CA paru, dengan kanker paru ini merupakan hubungan yang seperti disampaikan dalam judul kita, yang sudah disampaikan oleh Dr. Elis tadi adalah bahwa kanker paru adalah temannya dari para perokok. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat. Oke, kita jumpa lagi kesempatan. Terima kasih sekali kepada Dr. Elis yang sudah menjadi narasumber di salah-salah kesibukannya, masih berjuang untuk memerangi COVID di Kota Balikpapan, khususnya di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Dan juga mungkin kepada seluruh peserta yang hadir, baik dari Balikpapan sendiri, dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan sendiri, dan juga dari luar Balikpapan. Ada dari Gresik dan juga ada dari Jawa Cirebon. Timur. Ya, Cirebon. kami ucapkan terima kasih sekali. Kita jumpa lain waktu. Saya Alvin Malvinas dan juga Dr. Elis Fitriani. Kami mohon undur diri. Kita berpisah dengan ucapan RSPB. Melayani sepenuh hati, terdepan dengan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin live ya.